Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NPM 2470112122, kelas S2 43K. Di sini saya akan menyampaikan materi sebuah rangkuman tentang MK Proyeksi Sistem Aplikasi SI. Baiklah, kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang manajemen proyek perangkat lunak. Baiklah, bab 1, konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak atau software manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Ada beberapa konsep, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian tim, pengendalian, estimasi, pengujian, konfigurasi, perubahan, komunikasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, pengiriman produk, pemeliharaan, dan dokumen. Manajemen perangkat lunak itu memiliki siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yaitu people, problem, ruang lingkup masalah, dekomposisi masalah, proses, penggabungan masalah dan proses, dekomposisi proses. Sedangkan kita lanjutkan ke bab 2, yaitu tentang konsep perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen inti dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan sebagai tugas dan keunggulan teknologi. Di sini ada beberapa komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer, yaitu perangkat lunak, dan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, sistem operasi dan aplikasi. Di sini ada beberapa jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak tengah atau middleware, proses pengembangan perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat lunak, manajemen konfigurasi perangkat lunak, serta ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak yang umum digunakan yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu lisensi sumber terbuka dan lisensi properti. Kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Di sini, kerangka kerja manajemen proyek lunak itu dibagi menjadi dua, yaitu manajemen proyek perangkat lunak dan spektrum manajemen. People, orang, atau struktur pelaksanaan pemimpin tim itu ada 4, yaitu pemecahan masalah, identitas pemimpin, pencapaian, pengaruh, dan pembangunan tim. Tim perangkat lunak, dia ada 4 kategori, sedangkan untuk perangkat lunak tim berkinerja tinggi itu ada sebagai berikut, ada 3, ya. Selanjutnya kita lanjut ke bab 4, teknik estimasi biaya. Teknik estimasi biaya bab 5, manajemen waktu proyek perangkat lunak. Salah satu penyebabnya adalah penerapan manajemen waktu proyek yang buruk. Tujuannya manajemen waktu, manajemen mekanisme, manajemen waktu. Untuk bab 7, yaitu manajemen resiko proyek perangkat lunak. Di sini ada beberapa manajemen risiko untuk perangkat lunak, yaitu manajemen risiko yang melibatkan dan terstruktur, melibatkan perencanaan, identifikasi,
analisis, respon, dan monitoring risiko proyek. Sedangkan proses utama dalam manajemen risiko proyek adalah sebagai berikut. Perencanaan, ada identifikasi, ada analisis, ada perencanaan penanganan risiko, pemantauan, perencanaan manajemen. Dan untuk 8 itu adalah dokumen kontrak, di mana ada beberapa dokumen yang terdiri dari dokumen kontrak itu yaitu pertama surat perjanjian, setelah itu ada surat perjanjian rangka penunjukan, ada surat penawaran, ada surat pengadaan barang penunjang aplikasi, ada surat perintah kerja. Langkah-langkahnya analisis proyek yang akan dimasukkan ke proposal untuk penyelenggaraan rangkuman penunjang itu analisis kebutuhan software, desain database, code generation, testing. Untuk organisasi dan personil proyek perangkat lunak, itu anggota tim yang terlibat langsung dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi perangkat lunak. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai dengan keahlian dan spek masing-masing mereka. Ada struktur organisasi proyek, yaitu struktur organisasi fungsional, dan kurangnya fokus pada proyek atau tujuan keahlian struktur organisasi proyek murni, struktur organisasi matrik. Sedangkan untuk personil proyek, itu ada manajer, analisis sistem, perancang sistem, pengembang perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, manajer konfigurasi, ada dokumentator, desainer, manajer kualitas, koordinator proyek. Kepemimpinan proyek perangkat lunak itu ada tim proyek High Performance. Untuk pengendalian proyek, pengendalian adalah suatu kegiatan pengawasan suatu proyek agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Tujuan pengendaliannya itu adalah proyek dapat diartikan sebagai is application of knowledge, skill, tools, and technique to projective, atau aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk menghasilkan kegiatan sesuatu dengan kebutuhan proyek tersebut. Sedangkan mekanisme pengendalian proyek itu pengontrolan terhadap waktu, batasan, dan mutu. Pengontrolan terhadap biaya, pembuatan laporan tentang status dan kemajuan proyek. Jika di hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka dilakukan revaluasi. Pemantauan kinerja proyek yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah proyek berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Pengendalian jadwal yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas di proyek itu dilaksanakan sesuai dengan waktu dan batas target proyek tercapai. Manajer proyek secara teratur monitor jadwal dan melacak. Hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam pengendalian waktu proyek itu seperti identifikasi kegiatan, penyusunan urutan kegiatan, perkiraan kurun waktu, penyusunan jadwal, pengendalian waktu, teknik, dan metode. Untuk pengendalian biaya itu yang penting dan perlu dicermati pengendaliannya agar sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan proyek yang maksimal. Tujuannya untuk mengelola biaya proyek agar sesuai dengan biaya atau upaya dasar dan batasan anggaran proyek secara keseluruhan. Secara teratur, monitor anggaran dan melacak perbedaan antara biaya yang dianggarkan, aktual, dan perkiraan cencer. Sedangkan metode jalur kritis atau critical method, metode jalur kritis itu adalah sebuah teknik pemodelan yang menggunakan algoritma berbasis matematika atau untuk menghitung durasi total sebuah proyek. Sedangkan untuk metode rantai kritis adalah teknik pemodelan yang
digunakan untuk merencanakan dan menjalankan secara kegiatan atau proyek. Nilai manajemen yang diperoleh merupakan teknik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja proyek, memberikan pandangan objektif tentang kinerja berdasarkan keuangan proyek, baik biaya maupun nilai adalah diukur dalam bentuk unit biaya. Pengelolaan pemangku kepentingan adalah aktivitas manajemen proyek yang penting yang memulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasi. Selanjutnya ada manajemen nilai yang diperoleh. Merupakan teknik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja proyek, memberikan pandangan proyek itu tentang kinerja berdasarkan keuangan proyek, baik biaya maupun adalah diukur terbentuk unit biaya, menyediakan metrik dan relatif objektif atau indikator kinerja utama. Kemudian ada lagi pengelolaan pemangku kepentingan. Pengelolaan pemangku kepentingan ini adalah aktivitas manajemen proyek yang penting yang dimulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasi dalam fase memulai. Pengelolaan masalah dan keputusan. Masalah diidentifikasi, dievaluasi, dan ditugaskan untuk resolusi kepada pemangku kepentingan proyek yang relevan sesuai dengan proses manajemen isu yang dapat didokumentasikan baik dalam rencana manajemen isu atau dalam buku panduan proyek. Dan untuk pengelolaan kualitas, itu bertujuan untuk memastikan bahwa proyek akan mencapai hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efisien dan bahwa hasil kerja akan diterima oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Sedangkan untuk pengelolaan penerimaan hasil kinerja, yaitu proyek dapat menghasilkan satu atau beberapa hasil kerja. Setiap hasil kerja harus diterima oleh resmi manajemen penerima hasil. Memastikan bahwa hasil itu memenuhi tujuan yang ditetapkan. Dan pengelolaan transisi. Pengelolaan transisi itu memastikan bahwa transisi dan kondisi lama ke kondisi baru dilakukan dengan cara yang terkendali dan lancar. Untuk pengelolaan implementasi badan bisnis, itu adalah dari semua kegiatan implementasi bisnis sangat penting untuk kelancaran operasi. Bahkan setiap hasil proyeksi disampaikan kepada pemangku kepentingan atau komunitas pengguna. Pengelola alih daya bekerja sama dengan otoritas pengadaan yang relevan untuk membentuk yang paling tepat produk atau layanan yang akan dikontrakkan. Bekerja dengan manajer proyek, korektor untuk memastikan bahwa korektor memberikan kualitas pekerjaan yang diharapkan sebagaimana didefinisikan rencana pengendaliannya. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.